Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, dari ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Elia pada waktu itu dia dipakai Tuhan untuk berdoa supaya mencegah hujan itu jangan turun selama 3 tahun 6 bulan, saudara. Dan ketika Nabi Elia itu berdoa kepada Tuhan, maka hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian Nabi Elia atas izin Tuhan berdoa lagi kepada Tuhan supaya hujan turun, dan pada waktu itu hujan turun melalui doa Elia, hujan turun membasahi bumi. Nah, hal ini dilakukan oleh Nabi Elia supaya membuat Raja Ahab dan juga bangsa Israel bertobat, mengetahui bahwa Allah Israel yaitu Yahweh, yaitu Tuhan Allah adalah Allah yang berkuasa. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, Nabi Elia, nabi yang sangat dipakai oleh Tuhan. Bahkan Nabi Elia ini dia bisa menahan hujan melalui doanya selama 3 tahun 6 bulan kurang lebih. Kemudian melalui doanya lagi hujan bisa turun. Nabi Elia terkenal dengan kuasa, terkenal dengan mujizat-mujizat yang spektakuler Bapak Ibu Saudara. Tetapi di ayat 17 dari Yakobus 5 ayat 17 menjelaskan bahwa meskipun Nabi Elia ini adalah nabi yang powerful, nabi yang terkenal dengan demonstrasi kuasa Allah, bahkan Nabi Elia ini tidak mati, saudara. Dia diangkat Tuhan secara hidup-hidup, rapture secara hidup-hidup. Dia tidak melewati level kematian, melainkan dia masih hidup, diangkat oleh Tuhan melalui kereta berapi ke sorga. Satu-satunya orang di perjanjian lama selain Henokh, ada Nabi Elia yang hidup diangkat ke sorga. Tetapi di Yakobus 5 ayat 17 menjelaskan bahwa Elia adalah manusia biasa. Ayat ini seakan-akan mematahkan bahwa Nabi Elia adalah orang yang punya power adikodrati, spiritual power yang luar biasa, punya karunia mujizat yang luar biasa. Dan di Yakobus pasal 5 ayat 17 seakan-akan mengatakan Elia adalah manusia biasa. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, sehebat-hebatnya seseorang yang punya karunia demonstrasi mujizat, bisa menyembuhkan orang, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan segala penyakit. Tokoh-tokoh di Alkitab menjelaskan di dalam Yakobus 5 ayat 17 menjelaskan orang-orang yang powerful, nabi-nabi yang dipakai Tuhan, rasul-rasul yang dipakai Tuhan adalah manusia biasa. Nah, menarik sekali di dalam Yakobus 5 ayat 17 meng-highlight Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Nabi Elia yang penuh kuasa-kuasa mujizat, melakukan berbagai macam mujizat, adalah manusia biasa sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya kalau kita renungkan ayat ini, di dunia ini Bapak Ibu Saudara, semua manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Nabi Elia di dalam track recordnya di dalam pelayanan, meskipun dia bisa menahan hujan 3 tahun 6 bulan, kemudian mendatangkan hujan lagi, meskipun dia bisa mendemonstrasikan kuasa Allah ketika melawan nabi-nabi Baal, dia berdoa kepada Tuhan, persembahannya diperkenan oleh Tuhan, ada api dari langit turun menyambar persembahannya, menerima persembahan Nabi Elia, sedangkan persembahan Nabi Baal tidak diterima. Meskipun Elia
seorang nabi yang luar biasa, tetapi di dalam track record perjalanannya ketika dia mau dibunuh oleh Isabel dan juga oleh Ahab dan juga oleh tentara orang Israel, Nabi Elia juga manusia biasa. Dia depresi, dia berkata, Tuhan, aku mau mati saja, dan dia stres pada waktu itu. Depresi yang sangat akut sekali terjadi di dalam hidupnya. Nah saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita, Yakobus 5 ayat 17. Semua orang-orang yang kuat di muka bumi ini, semua orang-orang yang punya power yang Bapak Ibu Saudara kenal, semua orang yang kaya raya di dunia ini, semua orang yang punya pengaruh di dunia ini adalah manusia biasa, sama seperti kita, penuh keterbatasan. Ayat ini mengingatkan kepada saya secara pribadi ketika saya membaca ayat ini. Elia yang super power, istilahnya Superman, superhero pada waktu itu, dikatakan oleh Yakobus 5 ayat 17, dia adalah manusia biasa seperti kita, penuh keterbatasan. Secara pribadi ayat ini ketika saya renungkan mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita menyombongkan apa yang ada dalam diri kita. Jangan pernah kita menyombongkan apa yang sudah kita capai, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan apa yang kita punyai, Bapak Ibu Saudara. Karena kita manusia biasa, penuh keterbatasan. Kita harus mawas diri bahwa kita penuh keterbatasan dan kita butuh Tuhan. Dan ayat ini secara pribadi juga mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, jika kita punya rekan, kita punya kenalan, orang-orang yang punya, orang-orang yang banyak duitnya, orang-orang yang punya relasi yang bagus, orang-orang yang punya pengaruh, kita juga harus tahu bahwa mereka juga manusia biasa, penuh keterbatasan. Kita tidak boleh mengandalkan mereka, melainkan kita harus mengandalkan Tuhan kita, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Semua yang bernafas yang ada di bumi ini, semua manusia yang ada di bumi ini dengan segala pengaruhnya, segala kelebihannya, dengan segala kepunyaannya, mereka manusia biasa, penuh keterbatasan. Karena itu kita diingatkan, kita butuh Tuhan. Di dalam setiap pergumulan yang kita alami, di dalam setiap masalah yang kita alami, baik itu masalah pribadi kita, baik itu masalah pekerjaan dan pelayanan yang kita butuhkan untuk menemukan jalan keluar, kita mintanya bukan kepada manusia, tetapi kita mintanya kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan berkata, celakalah engkau yang mengandalkan manusia. Celakalah Israel yang mengandalkan Mesir dengan kuda dan keretanya yang waktu itu menjadi kebanggaan militer bangsa Mesir waktu itu. Dan ketika bangsa Israel mengandalkan bangsa Mesir untuk bersekutu melawan para penjajah dan tidak mengandalkan Tuhan, maka bangsa Israel kalah. Nah saudara, mari kita belajar, kita ini manusia biasa. Orang-orang yang kita kenal yang punya pengaruh juga manusia biasa, penuh keterbatasan. Jika kita mengalami masalah, mari andalkan Tuhan. Jika di dalam pelayanan kita mengalami masalah, mari andalkan Tuhan. Gereja yang sehat adalah gereja yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Pribadi yang kerohaniannya sehat adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Karena itu pada hari ini mari kita ingat, Elia manusia biasa, kita manusia biasa, orang-orang yang berpengaruh, punya ini punya itu, manusia biasa, penuh keterbatasan. Kita butuh Tuhan yang luar biasa untuk menolong kehidupan kita, untuk menjadi pegangan kita. Karena itu mari kita cari Tuhan, kita andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan turun, mujizat Tuhan turun, dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.